Persib berhasil mengalahkan Sabah FC dengan skor yang cukup meyakinkan 3-0. Sebenarnya hasil yang sudah bisa diprediksi karena Sabah FC bukan tim papan atas, bukan tier 1 Liga Malaysia, ya bisa dibilang papan tengah. Namun kemenangan ini cukup bisa diapresiasi karena Persib sendiri masih tampil tanpa kekuatan terbaiknya. Pemain-pemain yang di timnas baru Klok dan Beckham yang tampil itu pun masuk sebagai pemain pengganti di akhir-akhir babak kedua. Dan selain itu pemain-pemain yang cedera masih ada Luciano cedera, Dion Mars cedera, Berginho juga cedera. Jadi ya bisa dibilang Persib nggak inti-inti amat pada pertandingan Dewata Challenge kemarin. 3 gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta lewat titik putih. Lalu setelah itu Luka Menalo, dan gol terakhir dicetak oleh Beckham Putra. Kita menarik melihat penampilan 3 pemain asing Persib Bandung yang sebelumnya belum banyak mendapat perhatian seperti Balsa Sekulik. Yang pertama Mariano Peralta. Mariano Peralta fisiknya kelihatannya sudah semakin kembali lagi. Dia kemarin bermain sekitar 60 menit, menciptakan banyak sekali peluang. Kipas-kipasnya bagus, end produknya bagus, dan penalti dari Peralta sendiri pun itu diciptakan oleh pergerakan dia yang sangat-sangat mobile di kotak penalti dari Sabah FC. Dia menari-nari. Ya, memang dengan kembalinya fisik Peralta, skillnya juga ikut kembali ternyata. Ternyata kemarin emang efek fisiknya yang belum kembali sehingga skillnya terlihat kurang begitu menonjol. Jadi sekarang kita bisa berharap Peralta mendapatkan posisi free roll, dia akan ada di mana-mana. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, Peralta ada di mana-mana. Dia juga banyak kemarin melakukan kombinasi dengan Luka Menalo, namun sayangnya finishing akhir dari Luka Menalo yang masih belum optimal. Kalau kita bahas tentang Luka Menalo, juga pemain ini memang bukan tipe winger yang menusuk, suka melewati lawan one on one, tapi pergerakannya bagus sih gue lihat. Tinggal end product finishingnya aja yang masih belum optimal. Ada beberapa peluang yang dia buang. Tapi dengan berjalannya liga dan makin jailingnya dia dengan rekan-rekan timnya, mudah-mudahan bisa semakin bagus. Terutama dengan rekan bek kanan Kakang Rudianto. Kita udah lihat dari Piala Presiden 4 pertandingan bermain ya gitu-gitu aja, belum ada perkembangan yang berarti. Dari segi attacking sangat-sangat biasa aja ya. Ini ciri khas sebenarnya back tengah yang disulap jadi back sayap. Bagaimana ofensifnya B aja, defensifnya bisa dibilang oke lah. Nah, sehingga Luka Menalo seperti kehilangan partner di sisi kanan. Mudah-mudahan ketika nanti Sandy Walsh sudah kembali ataupun loncar di back kanan, Menalo bisa lebih optimal lagi dan bisa lebih berkontribusi lagi buat tim. Dan yang terakhir, pemain asing yang gue sorotin adalah Gakuto Notsuda. Gakuto Notsuda ini pemain yang sudah terlihat dari kemarin Piala Presiden meskipun hanya bermain sedikit, tapi kualitasnya nggak bisa diragukan. Dia mengontrol lini tengah dengan bagus. Pergerakannya cover sana, cover sini, interceptnya juga oke. Bagaimana dia mengatur tempo di lini tengah. Dan diakhiri oleh bagaimana umpan yang sangat-sangat manis kepada Luka Menalo. Umpan itu menarik sih. Kalau pemain-pemain yang normal dia akan umpan ke Adam Alis yang dekat posisinya lebih daripada, tapi dia punya visi yang luar biasa sehingga dia memberikan umpan kepada Luka Menalo di sebelah kanan. Dia melihat pergerakan Luka Menalo dan yang sudah siap finishing, sudah lebih dekat ke gawang, akhirnya dia umpan ke sana dan menjadi gol kedua untuk Persib Bandung. Setelah menit 60-an, 70-an, akhirnya pemain-pemain yang kemarin menjadi cadangan masuk. Lalu setelah itu 2 pemain timnas, Mark Klok dan Beckham Putra pun masuk. Mark Klok meskipun main sebentar, dia menciptakan lagi 1 assist untuk Beckham Putra. Beckham Putra dengan finishing yang sejenis, sebenarnya ini tipe gol sejenis dengan gol kedua, yaitu pergerakan dari tengah diumpan ke kanan dan akhirnya mencetak gol dari kanan. Finishing Beckham Putra oke. Ya, lawannya memang Sabah ini masih sekelas dengan tim papan tengah lah ya. Jadi tidak bisa dianggap ukuran yang sangat-sangat bisa mengukur kemampuan Persib Bandung. Nanti hari Senin
Persib akan melawan Bali United, sepertinya lawan akan lebih berat yang dihadapi oleh Persib Bandung. Mudah-mudahan sudah banyak pemain yang bisa tampil, pemain-pemain timnas sudah bisa fit dan bisa untuk tampil di pertandingan lawan Bali United nanti. Kita menarik, yang belum gua tunggu sih kayaknya Ragnar bagaimana nanti bisa berganti dengan William Barros, lalu Sandy Walsh gantikan Kakang, Tom Hey di lini tengah bagaimana bisa bekerja sama dengan Peralta dan Notsuda. Menarik banget, ditunggu bagaimana kombinasi pemain-pemain inti Persib Bandung, karena pemain cadangannya pun udah begini, udah bagus banget mainnya. Jadi mudah-mudahan dengan masuknya pemain inti tidak merubah ritme dan malah memperbaiki dan makin bagus-bagus lagi permainan dari Persib Bandung. Ya segitu aja, mudah-mudahan nanti playoff ACL 2 lawan Manila Digger bisa dihadapi Persib sehingga nanti Persib lolos ke fase grup dari ACL 2. Oke. Thank you for watching, mudah-mudahan bisa bikin video lagi dan sampai jumpa di lain video. Bye.